Medio. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Saya rasa generasi muda ini cukup diberi tantangan. Beri kesempatan, mereka akan berinovasi. Berikan dukungan, kayak gitu. Ya, mereka akan berinovasi, mereka akan gerak sendiri. Semakin kita challenge, semakin mereka buktiin. Podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekalin kamu dengan wisdom melalui obrolan dengan para narasumber inspiratif. Mulai dari Najwa Shihab, Henry Manampiring, Citra Subiakto, dan masih banyak lagi. Persembahan Media Podcast Network dan Kompas.com, hanya di Spotify dan Noise. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan Yoki Firnandi yang merupakan seorang pemimpin muda dari Pertamina International Shipping yang akan berbicara mengenai inovasi yang diberikan generasi muda dan generasi muda sebagai pemimpin. Agresivitas itu mungkin juga alasan kenapa Mas Yoki ditaruh di PIS sebagai anak muda. Itu kan modal anak muda itu, berani, agresif, ambil resiko dengan hitungan yang mungkin ya, tapi dia ambil langkah itu. Iya. Ya, kalau saya personally satu, Mas. Pada saat kita dipercaya menjadi seorang pimpinan, menurut saya kita tidak upahnya kalau misalnya mobil kita drivernya atau kalau kapal kita kaptennya. Ya. Organisasi itu kan harus bergerak. Pasti. Jadi harus berani injek gas dong. Kalau remnya terus yang diinjek nggak jalan, kayak gitu. Tapi kalau gas terus tanpa rem, kebablasan. Ya. Jadi memang somehow bagaimana membalance keberanian mengambil resiko dengan terukur ya menurut saya. Itu yang penting ya menurut saya. Dan kalau lihat dari apa ya, demografi atau komposisi ya, di bisnis kan juga banyak anak muda ya. Mungkin kayak karena perusahaan yang baru didirikan. Apakah itu juga yang membawa dorongan untuk teman-teman di PIS ini juga berani untuk melakukan hal-hal yang mungkin nggak biasa atau dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dianggap sebagai jangan deh, tapi itu ambil juga. Iya, saya rasa ya betul ya, di PIS ini muda-muda. Ya, demografinya CEO-nya paling muda di Pertamina. Saya kira waktu saya masuk PIS itu saya masih muda, ternyata enggak. Karena banyak yang lebih muda lagi gitu pasti, ya. Betul sih, saya rasa generasi muda ini cukup diberi tantangan. Beri kesempatan, mereka akan berinovasi. Berikan dukungan, kayak gitu. Ya, mereka akan berinovasi, mereka akan gerak sendiri. Semakin kita challenge, semakin mereka buktiin. Tadi yang saya di awal bilang, wah ternyata bisa ya. Semakin yang saya rasakan gairahnya luar biasa, begitu ya. Dan mungkin karena sebelumnya apa ya, call center gitu ya. Call center yang nggak pernah mikir soal duit apa segala macam, ya cuma operasional saja. Tiba-tiba ini terekspos dengan sesuatu potensi bisnis, berkembang gitu ya, dan lain-lain. Ternyata anak muda itu luar biasa ya, generasi muda ini luar biasa. Cukup dipancing mereka jalan sendiri kayak gitu. Itu yang saya lihat gitu. Dan kita merasa kita sebagai senior leader ini fasilitator jadinya. Jadi fasilitasi, mengarahkan, dan beri koridor aja ya. Kasih koridor. Tapi untuk memberikan tadi kan kepercayaan kepada anak-anak muda kan paling tidak anak-anak muda itu diberi nilainya dulu atau apa yang perlu dipegang dan mana yang bisa digunakan sebagai inovasi. Betul. Tahapan-tahapan itu dilakukan Mas Yoki dengan ya, jadi menurut kita memang betulan kita awal tahun kan transformasi ya Mas ya. Awal tahun ini 2023. Awal tahun 2023. Maksudnya kita nih mau arahnya kemana dulu? Ya kan kalau teman-teman suruh gerak arahnya nggak jelas kayak gitu ya. Directionnya nggak ada ya, gerak sembarangan. Ya. Jadi kita transformasi, kita define lagi strategi kita kemana, pendefinisian Asia's leading shipping and marine logistic itu seperti apa penerjemahannya. Short term, medium term, long termnya seperti apa. Terus project-project yang mau disasar seperti apa, gitu ya. Itu kita define dulu. Setelah itu memang kita juga menata ulang organisasi kita. Kalau organisasi dulu tuh fungsional banget, operasi, marketing dan lain-lain. Enggak, sekarang organisasi kita buat per segmen.
Anda segmen tanker, Anda segmen LPG, ini segmen LNG, ini segmen marine business, begitu ya. Tujuannya tidak lain membangun ini ya, responsibility dan accountability terhadap yang mereka lakukan. Jadi secara kesistemannya kita membangun dan secara tidak langsung yang men-challenge, kamu pimpinan ini, apa yang kamu mau lakukan untuk bisa bertumbuh, untuk bisa profit dan lain-lain, kayak gitu ya. Nah, jadi memang secara infrastruktur dan perangkat kita siapkan itu dulu. Dan tidak lupa ya memang tentunya pasti kita harus menempatkan orang-orang yang terbaik ya, yang orang-orang yang memang siap untuk itu. Tapi kita menyadari ada gap yang masih harus kita kejar lah ya, kita catch up kayak gitu. Dan itu makanya kita juga menyadari bahwa talent-talent kita harus dibangun, harus dikembangkan. Nah, makanya kita memanfaatkan partner kita. Kita kan banyak partner, ada NYK, ada apa kayak gitu ya. Itu untuk tempat belajar. Juga sekalian ya, untuk belajar, kita benchmark ya, untuk menggali capability building, dan juga dengan kantor kita di Singapura dan Dubai itu exposure-nya luar biasa. Jadi orang-orang kita kirim tour of duty dulu nih, yang bagus-bagus kirim, udah matang tarik ganti lagi kayak gitu ya. Itu untuk make sure bahwa kita cukup punya enough talent yang punya ini ya, capacity ya, untuk eksekusi ini ya, apa namanya, project, opportunity dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi ya tidak cukup di situ. Kita secara organisasi capability buildingnya juga harus jalan. Ada beberapa hal yang kita rasakan nggak bisa organically kita lakukan. Harus di engineering. Yes. Mau nggak mau kita ada beberapa segmen bisnis tertentu kita lewat M&A. Karena memang kayaknya kalau organik ya agak lama. Nggak akan jalan. Ada juga skill set tertentu yang kita memang harus ambil dari market. Contoh ini salah satunya risk management. Risk management ya sebenarnya market intelligence and risk management ya untuk shipping. Karena dunia shipping internasional kan volatile, ada marketnya. Nah, kalau kita masuk ke internasional nggak di backup dengan risk management yang baik, market intelligence yang baik ya, kita terancam nih. Salah layak. Ya, kita terekspos langsung dengan risiko dan kita nggak tahu bagaimana manage risiko itu. Nah, itu mau nggak mau kita harus ambil dari luar. Jadi memang agresivitas, semangat teman-teman ditunjang dengan kompetensi dan capability. Nah, ini menurut saya ini ya something yang menjadi sedang kita kerjakan. Kita belum selesai, masih jauh ya gitu ya, masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi kita menuju situ. Dan serunya kan di internal ada ruang untuk teman-teman tumbuh dan belajar di sesuatu yang dia kapasitinya bisa ditingkatkan kayak tadi ke Dubai, ke Singapura, lalu kerjasama dengan NYK itu. Nah, pemilihan atau penempatan teman-teman di PIS itu berdasarkan apa? Kebutuhan atau prestasi atau hal-hal yang punya proyeksi yang? Ya, kita kan memang kita di human resource kita, di human capital kita kan udah punya sistem begitu ya. Kita pemetaan talent-talent kita, mana yang high flyer, mana yang high potensial dan lain-lain begitu ya. Dan pada saat ada sebuah opportunity, tentunya kita ada talent review meeting begitulah ya. Kita lihat, oke, ini ada opportunity. Kira-kira siapa nih yang ready? Baik untuk diberikan exposure tertentu, baik untuk dipromosikan dan lain-lain. Jadi memang kita ada mekanisme tersebut. Yang tidak lain memang ya biasanya dapat prioritas itu yang talent terbaik, yang skill setnya sesuai begitu ya, kompetensinya pas ya, itu pasti yang kita berikan kesempatan. Gitu ya. Dan kayaknya jadi di dalam malah lebih dinamis ya, artinya teman-teman sendiri ngerasa untuk mencapai sesuatu, organisasi ini menyediakan, kita perlu menuju ke situ, dan itu kan ada kayak kompetisi yang sehat juga ya di dalam, supaya yang terbaik lah yang kemudian terpilih. Betul, dan justru sebenarnya kita malah menekankan sekali kayak gitu ya, yang ditempatkan di luar itu bukan ordinary people. Gimana tuh definisinya bukan ordinary people? Karena kan begini, bekerja di luar, exposure berbeda, ketemu orang berbeda begitu ya. Tentunya di Singapura salary-nya agak beda kayak gitu ya. Dan kebetulan yang dilihat memang orang-orang yang pintar-pintar, yang jago-jago, yang berprestasi nih kayak gitu kan ya. High flyer-nya begitu. Dan message itu memang kita perjelas. Anda clear mau, ya, buat teman-teman Anda mau semua. silakan. Terbuka untuk semua. Kayak gitu. Anda mau terbuka kayak gitu. Dan untuk yang ditempatkan di situ juga ini kesempatan Anda untuk membuktikan.
bahwa Anda punya Diberi potensi kesempatan. dan once Anda bisa buktikan, Anda akan diberikan kesempatan yang lebih besar lagi Oke. untuk melihat organisasi tertentu atau apa begitu ya. Itu menurut saya ya betul menciptakan nuansa bahwa oh iya ternyata kalau bagus bisa ya kayak gitu ya kayak gitu. Itu memang yang kita coba. Ya, dan basisnya adalah ya tadi merit ya, kecakapan dia, Yes, lalu betul. apa yang dia kontribusikan gitu ya. Betul. Nah, tadi yang seksi-seksi tadi juga menarik sih Mas Yoki. Dan yang tadinya per bagian ya, terus Iya. kemudian jadi ini seksi Per segmen. ya, per segmen itu. Iya. Ini kan juga kayak membuat, nggak tahu, mungkin saya keliru, tapi mungkin butuh penjelasan. Apakah ini bagian dari upaya untuk membentuk leader-leader di unit-unit kecil sehingga dia menjadi leader yang lebih gede? Betul. Jadi menurut saya ya betul. Jadi kan selama ini yang saya evaluasi, kenapa kita rubah organisasi. Pada saat kita membentuk organisasi basis fungsional, seringkali terjadi silo-silo. Ya, Cara berpikirnya juga sempit, begitu ya. Dan belum tentu apa yang mereka lakukan ini bisa saling mendukung untuk ketujuan perusahaan. Pada saat contoh misal kita fail lah di satu project, Saling lempar. ya, saling lempar. persis itu Loh, silo-silonya. saya sudah lakukan kok, lihat Ini ini. berhenti di sana Iya, ternyata. iya. Yang bagian marketingnya aja yang nggak pandai kayak gitu dan Oke. lain-lain ya, banyak isu lah begitu ya. Nah, justru kita mau membangun the next leader yang dia terbiasa Bertanggung jawab ya. bertanggung jawab, responsibel penuh terhadap bisnis unitnya. Dia nggak bisa ngomong kalau misal ditanya sama kita, kok rugi? Nggak bisa ngomong lagi loh. Operasi ada di beliau, jualan ada di beliau, begitu. Market juga ada di yang bersangkutan, begitu. Jadi memang kita membangun itu tadi ya. Ini ya apa namanya, the next leader yang consciously tahu apa yang harus dia berikan kepada perusahaan dari skala yang lebih kecil, gitu kan ya. Itu sih. Dan hal-hal ini mungkin yang menjadi kekuatan juga buat Mas Yoki dan teman-teman di PIS ini untuk juga dilihat nih di holding yang besar kan. Yes. Menjadi pemimpin muda itu kan sesuatu yang nggak tahu, pengalaman Mas Yoki gimana? Ya mungkin dianggap diremehkan kah, atau dianggap belum punya banyak pengalaman, atau pengalaman yang Mas Yoki sendiri hadapi? Saya kebetulan di lingkungan Sapo Holding ini sudah 3 tahun lebih dikit, Mas. 3 tahun. Jadi waktu pertama dulu kan saya direktur di Kilang, walaupun Kilang, sebelum ya. sebagai CEO di PT KPI. Waktu itu direktur feedstock yang untuk ini ya, supply chain minyak. Kurang lebih 2,5 tahun, dan di sini sudah 10 bulan gitu ya. Ya memang di awal-awal menjadi pemimpin muda tuh ada kekagokan kayak gitu Kagok. ya. Ada kagoknya gitu ya. Karena apa yang dihadapi senior-senior atau Ya kombinasi banyak hal. Pertanyaan ke diri sendiri, emang gue Pantas mampu ya? ya? Emang I saya see. pantas ya? Kayak gitu. Emang saya bisa ya? Begitu ya. Terus yang kedua betul culture shock juga begitu ya. Biasanya yang senior-senior di level ini begitu ya. Dan bagaimana saya harus memposisikan diri di Bawa diri, lingkungan ya. seperti ini. Saya pimpinan tapi bawahan saya senior-senior dan lain-lain. Dan pada saat itu saya juga ingat, kira-kira apa yang bisa saya kontribusikan ya dengan peran saya ini. Oke. Karena saya tuh nggak ingin labelnya direktur atau sekarang labelnya CEO, tapi saya berperannya tidak ubahnya seorang manajer atau cuma VP. Oke, ada nilai lebih atau setidaknya yang diharapkan itu diwujudkan. Iya, jadi seorang CEO itu harus ngapain sih? Kan begitu. Kalau cuma jadi a good manager, saya tidak perlu jadi CEO, artinya saya belum cakap untuk Ya, sebagai ya. CEO. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala awal. saya di awal-awal. Jadi ya saya nanyalah dengan senior-senior saya, ngobrol dan lain-lain. Itu bagian untuk penguatan diri, penguatan mental. Oke, saya mampu. Meyakinkan. Oke. Sampai pada akhirnya saya berkesimpulan satu. Prinsip saya pegang satu gitu. Dimanapun saya berada, role saya apa, bagaimana saya bisa memberikan nilai sebesar-besarnya untuk organisasi ini, role ini. Terus yang kedua, saya benar-benar mencoba memahami menjadi seorang leader itu seperti apa sih. Saya harus actingnya seperti apa, gitu. Bagaimana membangun semangat, membangun trust di sebuah organisasi, gitu. Bagaimana bisa menyampaikan hal yang strategis itu ke bawah dan memastikan itu terdeliver. Nah itu hal-hal yang coba saya pastikan kayak gitu ya. Trial error tentunya Mas, begitu ya. Tapi
kok bisa ya, begitu ya. Okay. Kok dirasakan efektif ya, begitu ya. Dan alhamdulillah dipercaya untuk jadi CEO di sini, begitu ya. Dan bahkan 10 bulan terakhir ini kinerja PIS itu luar biasa. Yeah. Begitu. Dan saya pada akhirnya berkesimpulan satu, Mas. Kita sebagai leader itu tidak lebih dari sebagai seorang fasilitator. Dari sekumpulan orang, kalau timnya kurang semangat, bagaimana kita semangati? Kalau mereka nggak tahu arahnya kemana, gimana kita ngasih tahu arahnya, begitu ya? Kalau mereka ragu, bagaimana kita meyakinkan mereka untuk berani mengambil keputusan, begitu ya? Ya karena at the end of the day mereka yang kerja, begitu ya. Dan itulah yang diperlukan, begitu. Dan yang kedua, menurut saya jadi leader itu harus strong. Strong dalam artian begini ya. Cukup punya keyakinan dengan apa yang mau kita tuju. Persis. Saya tahu Siti bagaimana kita konsisten, kita buktikan ke tim, dan lambat laun mereka yakin. Dan keyakinan pimpinan biasanya dipahami atau tidak itu kelihatan. Kalau pemimpinannya sendiri nggak yakin, betul. Buahnya juga pasti tidak akan yakin ya. Karena kadang-kadang saya nanya, kalian di bawah tuh butuh apa sih? Atau feedback kalian ke saya tuh apa? Apa yang hal positif yang kalian lihat dari cair aja gitu seorang Yoki? Ya, kadang-kala apalagi yang ini. Apalagi waktu saya meninggalkan posisi yang lama, saya kan dapat pesan-pesan kesan. Dari hal yang saya coba simpulkan satu. Pak Yoki itu directionnya clear dan konsisten. Itu yang dipegangan juga untuk dan menuju itu kemana. Ternyata di level bawah membuat nyaman. Karena kenapa? Mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu di kemudian hari itu tidak akan saya balik. Kok kalian ngerjainnya begini? Enggak, karena directionnya udah very clear. Dan once saya ngomong A dan akan stay konsisten A. Itu yang membuat mereka pede, membuat mereka yakin, membuat mereka gue bener nggak ya ngerjain ini? Ntar disalahin lagi kayak gitu ya. Nah, kejelasan direction itu yang jadi pegangan teman-teman di tim itu ya. Nah, kalau untuk acting CEO-nya sendiri, Mas Yoki belajar dari mana? Atau menyerap, selain tadi dari senior ya pasti ya? Atau acting CEO? Karena tadi kan CEO harus bisa menjadi penyemangat ketika tim mulai lemah, atau memberikan arah ketika situasinya tidak menentu. Itu kecakapan yang nggak tahu apa, nggak mungkin jatuh dari langit Pak Yoki langsung tiba-tiba bisa gitu. Iya, ini proses belajar sih, Mas Inu ya. Kebetulan saya di Pertamina sendiri udah 20 tahun. 20 tahun ya. Menurut saya banyak role model yang saya belajar dari dulu gitu ya. Saya pernah dulu 2007 sampai 2009 itu pernah semacam ya mendampingi direktur lah gitu itu ya. Saya melihat values apa yang dia punya gitu ya. Oh, itu sambil di internalisasi apa, ya. Begitu ya. Iya, values apa yang dia punya. Oh, begini ya, kayak gitu ya. Saya juga pernah kerja di sebuah konsultan begitu ya. Saya ngelihat bagaimana dia membantu team building begitu, meningkatkan moral tim dan lain-lain begitu ya. Dan even dari seorang Ibu Nika pun saya belajar kayak gitu. Bagi saya kayak Ibu Nika tuh mentalnya tough. Oh, itu dan berani sekali. Makanya saya ngomong, saya kalau ngomong ke tim itu ternyata ada satu nilai yang saya belajar. Jadi pimpinan itu nggak boleh baper. Kalau baper capek kitanya, kayak gitu. Saya kebayang lah ya, maksudnya ya mungkin seorang Bu Nika pressure-nya luar biasa. Ekspektasi ke beliau juga tenang, banyak. Tapi bagaimana tetap tenang, kayak gitu, tetap fokus. Dan sampai pada akhirnya saya waktu itu kan kemarin ada MD kita yang di Singapura tuh tak coaching lah sama saya. Mas Reza, saya bilang, Mas, pesan saya satu jadi CEO itu apa? MD itu, jangan baper. Kita tuh nggak bisa kontrol omongan orang, kita nggak bisa kontrol pikiran orang, dan kita nggak bisa kontrol action orang. Yang bisa kita kontrol pikiran kita dan action kita. Jadi fokus aja dengan apa yang kita lakukan. Kalau orang bilang itu begini, kalau menurut kita nggak benar, ya sudah. Jalanin aja, saya bilang kayak gitu. Ya menurut saya itu yang membuat kita bisa fokus dengan kerjanya. Kalau nggak kita terdistract terus, Mas. Itu yang saya belajar ya 10 tahun jadi CEO kayak gitu ya. Dan dengan role dengan tokoh-tokoh yang real ya, dan Mas Yoki terus ada di orang-orang itu ya untuk menemukan kesadaran nggak baper tadi. Tapi yang terakhir tadi keren tuh, saya baca buku soal stoik. Ya, jadi memang kita nggak bisa ngontrol komentar orang, respon orang, apa yang akan terjadi setelah itu. Yang bisa kita lakukan optimal apa yang kita bisa buat. Betul. Kita bertindak sesuai role yang tadi kita miliki. Kalau udah optimal ya kita dalam posisi yang
tinggal menyerahkan aja hasilnya seperti apa. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.